Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau duduk di tempat yang maha tinggi, Tuhan. Engkau lahir ke dalam dunia ini dan Engkau menyelamatkan kami. Karena hari-hari ini Tuhan, hari-hari yang terakhir, hari-hari bulan Desember, kami memperingati kelahiran-Mu. Kami memperingati sukacita Allah yang besar yang Engkau berikan di tempat yang maha tinggi. Engkau datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kami. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang kami terima pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya, kami seberapa yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami semua. Bapa di dalam surga, kami serahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, apa yang ditabur sebenar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang mendengarkannya, diberkati oleh Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Kuasai tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Ada haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Suasana surga liburan Bapak Ibu. Tapi tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan, kepada Tuhan Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Sebelah kanan saya itu, apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes. Sebelah kiri jangan mau kalah ya. Apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya suara yang paling kenceng diberkati Tuhan hari ini. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri senyum terbaik kiri kanannya dong. Senyum terbaik, senyum terbaiknya mana? Senyum terbaik bagi Tuhan. Kita mau salam kiri kanan kita saat ini, katakan ku berbahagia hari ini, katakan. Di bulan yang penuh bahagia karena kita tahu di bulan ini juru selamat lahir bagi kita. Bapak Ibu, amin. Bulan ini juga bulan kemenangan bagi kita. Kita mau bersuka cita, nggak boleh ada galau-galauan atau sedih-sedihan. Kita mau bersuka cita Bapak Ibu. Kita mau bergloria seperti nama gereja kita GPD Gereja 20. Kita mau bergloria. Kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu Gloria. Dengan hormat semua yang kita saya undang bagi berdiri. Datang bawa pujian, bersama memuji Tuhan, satukan suara
bersama-sama dengan semangat katakan. 1, 2, 3, Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak lebih semangat lagi Bapak Ibu. kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Selalukan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan punyanya segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan punyanya. Gloria, coba ditinggikan di atas segala. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, sama-sama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Ada sukacita Bapak Ibu? Sini saya semangatnya, senyumnya redup nih. Coba beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau suaranya agak belibet, kemudian kecepatan. Ya, ya. Wow, kita bawakan pujian, tapi saya mau dong lebih semangat lagi dong. Suaranya mana? Jemaat GPD 30 mana suaranya? Katakan haleluya. Lebih keras lagi. Sekali lagi. Lebih semangat tepuk tangannya. Dari pulau dan benua, kedengar selalu lagu
tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sama-sama. Mulai saya. Ikuti saya. Kita mau renungkan lagu ini Bapak Ibu. Setiap musim dalam kehidupan kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu menjaga kita dalam kesusahan. Dia tak pernah meninggalkan kita. Kita mau renungkan pujian ini dan merasakan cintanya Tuhan dan selalu menolong kita. Sama-sama katakan.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan lebih yakin Tuhan yang memberkati kita. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Sama-sama Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai hidupku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyediakanku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, pujian berkata Tuhan selalu menolongku. Dan kita percaya bukan karena kita kasih Dia dan selalu kepada kita. Dia boleh datang ke dunia saat ini menjadi juru selamat kita. Kalau boleh bersaksi dan pujian ini Bapak Ibu, pujian ini menguatkan dan menolong pribadi saya merasa kesusahan. Saya yakin dan percaya saat kita imani pujian ini, bukan saya saja yang ditolong, tapi kita semua ditolong Tuhan. Atas cintanya, atas kasih-Nya, kita boleh berbahagia di bulan ini. Kita merenungkan setiap kata, setiap lirik dalam lagu ini. Bila burung di udara diberi makan, apalagi kita ada kesayangannya, dan selalu Dia pelihara, dan selalu Dia jaga, terutama selalu Dia lindungi. Tak ada kata untuk kita datang menyembah Dia saat ini. Tak ada kata yang lain. Kita mau datang hadapan Tuhan, mau sembah terbaik kita, puji terbaik kita. Iman, hanya cuma katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku.
Ada tidak mau kesal kau yang katakan anakku yang terang. Seberapa aku berbuat mereka, kau Tuhan, kau yang menjaga. Sama-sama katakan beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami naikkan di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Kami tahu segala tindakan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dari awal hingga sampai titik ini Tuhan. Kau selalu menolongku, Kau selalu menjaga kami Tuhan, menyertai kehidupan kami Tuhan. Bahkan di saat yang tersulit sekalipun Tuhan, Kau selalu menjaga kami, merangkul kami Tuhan. Tuhan, kami sangat mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami yang terbesar yang kami miliki dalam kehidupan kami Tuhan. Kematian-Mu, kebangkitan-Mu, bahkan penebusan-Mu Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau berikan pada kehidupan kami Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kami setiap laku kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, apa yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Biarlah itu berdasarkan daripada-Mu Tuhan, bukan kuat gagahnya Tuhan, tapi semua karena kemurahan hati-Mu Tuhan dalam hidupannya Tuhan. Kau berkati kehidupannya Tuhan, Kau yang menjaga kehidupannya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami mendengar Tuhan, boleh belajar, duduk diam di hadirat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh ditegur, kami boleh merasakan disayangi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan atau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan.
Berikan kami hati yang tulus untuk memberi Tuhan. Engkau yang melihat semuanya Tuhan, besar kecilnya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk bekerja di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam kamu Tuhan. Engkau yang memimpin acara ini Tuhan selanjutnya dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biarlah kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan juga Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kayak hujan di luar ya. Dingin-dingin. Puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur sebab kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Kita boleh ada di tempat ini, kita bisa memuji, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan saya pribadi ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang saat pagi hari ini mempercayakan kepada saya untuk membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya hadir dengan istri saya, karena biasanya kalau ibadah cuma saya sendiri. Tapi hari ini saya bawa istri saya karena nanti sebentar sore baru kami ibadah. Jadi sebentar sore ibadah Natal tempat pelayanan kami. Makanya pagi hari ini istri saya boleh ikut. Kalau biasa-biasa saya sendiri, istri di tempat pelayanan. Tapi puji Tuhan, semuanya cuma karena kemurahan Tuhan. Saya langsung dalam kebenaran firman Tuhan, kalau nggak perlu kali perkenalkan diri lagi ya. Atau masih perlu? Oh, ada tulisannya katanya, jadi nggak usah lagi ya. Tapi kalau mau cari tempat pelayanan saya gampang, cuma ada di Taman Utara. Ya, langsung dalam kebenaran firman Tuhan kita buka dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, kita bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 bunyi firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita ini minggu kemarin Natal Jemaat Gria 50. Saya berani ngomong karena saya hadir. Ini nggak apa-apa, saya ngomong. Kalau saya nggak hadir pasti saya dimarahin Ibu Gembala. Jadi saya hadir, jadi saya tahu gimana meriahnya Natal Gria 50. Dan pagi hari ini ketika saya dikasih tugas untuk membawa firman Tuhan, saya bilang saya mau coba lagi tentang Natal karena masih di bulan Desember, ya kan? Karena masih bulan Desember perlu kita dikembalikan, dihidupkan kembali rasanya lahirnya Yesus dalam hidup kita. Saya ambil ayat ini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Saya mau kasih judul adalah bersukacita yang besar. Sukacita yang besar. Jangan sampai di hari Natal orang hilang sukacita. Jangan sampai ketika kita merayakan perayaan Natal, sukacita itu tidak ada. Ini menceritakan tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus yang ketika mereka melihat bintang, mereka merasa sukacita. Kalau kita berbicara tentang orang Majus, mereka itu ada di tempat yang jauh dari tempat kelahiran Yesus Kristus. Mereka tinggal di daerah yang sangat jauh dari tempat di mana Yesus lahir. Tetapi kita lihat ketika mereka melihat bintang, di sini orang Majus mereka memiliki sukacita yang besar, atau dengan kata lain mereka memiliki sukacita yang meluap-luap, yang sangat luar biasa. Dan sukacita yang mereka dapatkan itu bukan sukacita yang sementara, tapi sungguh luar biasa dalam perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka berjalan menuju di mana Yesus lahir, karena sering kita tahu mereka berjalan yang sangat jauh. Mereka melewati padang gurun. Dan di zaman itu belum ada motor-motor yang sebagus-bagus motor sekarang, ya kan? Makanya dulu cuma naiknya unta.
Mereka bisa melaksanakan perjalanan yang jauh. Tetapi di dalam perjalanan walaupun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah mereka hadapi, mereka melihat bintang yang ada itu yang menunjuk di mana Yesus lahir. Di situ ada sukacita kembali lagi di dalam kehidupan mereka. Nah, saya ingin mengambil tentang sukacita. Saya ingin melihat bagaimana sukacita itu ada dalam hidup kita. Pertama, bahwa sukacita sejati yaitu berasal dari pimpinan Tuhan. Jadi sukacita sejati pertama itu adalah dari pimpinan Tuhan. Ada sukacita di luar, ada sukacita yang mereka bisa miliki di luar sana. Ada orang punya masalah, punya persoalan, mereka mau cari sukacita. Saya ingin membawa orang-orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak kenal Tuhan lah. Ketika mereka punya masalah, ketika mereka punya persoalan, sukacita mereka dapat dari mana? Dari mana? Ada yang ke diskotik, ya kan? Kenapa diskotik? Musiknya kencang-kencang, ada sukacita. Di saat itu mereka bahagia. Masalah yang ada di rumah ketika mereka ada di diskotik, mereka bisa bahagia di saat itu. Mereka bisa nyanyi-nyanyi di saat itu. Mereka bisa loncat-loncat di saat itu. Tetapi ketika mereka keluar dari diskotik, masalah hilang nggak? Tidak hilang. Yang ada lebih besar masalah yang mereka akan dapatkan. Kenapa? Salah tempat mereka mencari sukacita. Ada orang cari sukacita kemana? Ada orang yang lebih bahagia satu hari jalan-jalan di mall. Sebab saya pernah ngikut satu orang. Dia ajak, ayo kita jalan ke mall. Saya cuma ngikut aja, karena saya tahu dompet saya nggak bisa untuk beli. Jadi saya sebagai pengawal. Tapi ketika seharian di jalan di mall, dia masuk di toko yang satu, dia masuk di toko yang satu, dia ngecek harga di satu, dia ngecek harga di satu, keluar dari mall nggak bawa apa-apa, sedang sama juga bohong. Dia pikir, dia bilang, saya kalau jalan-jalan ada sukacita. Tapi saya bilang, saya nggak ada sukacita jalan di mall. Sakit kepala, iya. Sukacita yang terbaik cuma ada dalam Tuhan. Jadi, sukacita sejati itu berasal daripada Tuhan. Makanya ketika orang-orang Majus ini, mereka melihat bintang itu sebagai simbol pimpinan Tuhan kepada mereka, sebagai simbol yang menunjukkan jalan kehidupan mereka. Mereka selalu bersukacita ketika mereka melihat bintang itu. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau orang Majus, Tuhan tunjukkan bintang untuk bisa memiliki sukacita. Kita sebagai orang percaya, bintang kita adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Bintang kita yang menunjukkan hidup kita, bintang kita yang menunjukkan sesuatu kebenaran dalam kehidupan kita, yaitu melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang akan memberikan pengalaman yang baru di dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu perlu firman Tuhan. Kalau kita selalu memiliki firman Tuhan akan datang mengajar kehidupan kita. Dia akan datang membentuk kehidupan kita. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita lihat firman Tuhan katakan bahwa Allah hendak mengajar kita dari mana? Dari firman Tuhan. Allah akan menunjukkan jalan kepada kita dari mana? Dari firman Tuhan. Ada teman saya minggu kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, sama-sama hamba Tuhan. Dia curhat-curhat sama saya. Dia bilang, bro, sekarang jemaat saya habis. Ada 2 kakak tapi udah habis. Kenapa? Karena jemaatnya yang berantem. Jadi bukan masalah sama gembala. Ini masalahnya jemaat sama jemaat. Ya. Jemaat ini dua-dua rajin katanya. Dua-duanya rajin. Cuma yang satu, jemaat yang satu, dia buka usaha, dia buka warung, tetapi dia gunakan kuasa kegelapan. Saya nggak usah jelaskan lah ya, udah nanti aja ya. Yang penting dia buka usaha, dia gunakan kuasa kegelapan. Yang satu ini, dia ingatkan kepada yang satu,
Akhirnya mereka berantem. Ketika mereka berantem, jemaat yang berantem, mereka tinggalkan tempat ibadah. Gembala yang stres dan ada yang ibadah. Rupanya mereka tidak menerima setiap firman Tuhan. Sebenarnya orang percaya, anak Tuhan itu, mereka sudah tahu ini kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dalam kita membuka usaha atau kita membuat pekerjaan apapun itu, ada rencana Tuhan, ada tata cara Tuhan, ada firman Tuhan yang harus kita ikuti. Ya, kita harus mengikuti apa maunya Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan, menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. Makanya firman Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, cuma kepada Dia kita menawarkan jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dalam kita buka usaha, dalam apapun kita rencanakan, kembali kepada firman Tuhan. Saya sendiri, saya tidak berharap sebenarnya saya dapat pelayanan di pagi hari ini. Tapi minggu kemarin saya bilang sama jemaat, bantu doa Bapak Gembala, karena keluarga Bapak Gembala ini punya janji iman dan janji imannya belum tercapai. Karena bikin perayaan Natal, walaupun Gembala tetap punya janji iman. Jadi kami punya janji iman. Saya bilang sama jemaat, belum tercapai. Sampai kemarin hari pun memang belum tercapai. Cuma waktu tante telepon, Yogi, kamu mau khotbah, dalam hati saya, Tuhan tahu kebutuhan kami pelayanan. Itu rencana Tuhan, ya? Bukan rencana saya, itu kehendak Tuhan. Dan Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya, gak terlambat. Cuma kalau tante kasih jadwal saya minggu depan, saya punya utang sama jemaat, ya kan? Untung hari ini Tuhan kasih jadwal, jadi hutangnya hilang sebentar. Gampang sama jemaat, udah ada berkat Tuhan. Karena itulah hidup kita. Makanya kita selalu kembali kepada firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Amin. Kita cari Tuhan, kita cari Allah, kita temukan Dia. Di saat kita punya masalah, kita punya persoalan, cari Tuhan, pasti kita ketemu dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebenarnya hidup kita ini sungguh luar biasa. Sangat dikasihi Tuhan, sangat dicintai Tuhan. Tetapi kita jangan sampai meninggalkan jalan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sukacita sejati mengalahkan tantangan perjalanan. Orang Majus, apakah mereka nggak punya tantangan ketika mereka ingin bertemu dengan Yesus? Punya tantangan yang luar biasa. Padang gurun, masalah yang dihadapi di padang gurun itu banyak. Ada ular berbisa. Saya sih belum pernah ke padang gurun sih. Cuma setahu saya di padang gurun itu ada ular berbisa. Doakan aja ya supaya Tuhan izinkan bisa ke sana ya. Tapi itu ada di padang gurun. Di situ ada ular berbisa. Di sana dia melewati panas dan terik. Karena di padang gurun susah ketemu pohon. Di sana mereka susah ketemu air. Tetapi karena mereka percaya, mereka ingin ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka melihat bintang itu, perjalanan mereka, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, karena mereka melihat bintang itu, tantangan dalam perjalanan mereka dikalahkan karena bintang yang mereka lihat itu. Begitu hidup kita sebagai orang percaya. Saya pernah katakan di sini, nggak salah berapa tahun yang kemarin, ada tantangan dalam hidup kita. Ada tantangan untuk kita datang beribadah. Ada tantangan untuk kita memuji Tuhan. Ada tantangan untuk kita datang cari Tuhan. Tetapi karena kita melihat Tuhan, ya, kita melihat Allah, kita melihat Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, tantangan itu hilang karena kita mau datang kepada Tuhan. Cuma satu orang aja kan. Jadi tantangan itu akan hilang karena kita tahu kepada siapa kita mau datang.
Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat keempat. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahagia, firman Tuhan bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Punya cobaan enggak? Punya enggak? Punya enggak? Sama. Jangan bilang Pak Pendeta enggak punya. Punya. Ya. Kadang lebih berat. Saya bilang saya pernah khotbah. Saya pernah alami satu sakit. Saya lagi sakit. Saya bingung begitu. Saya lagi sakit. Saya dimintakan doa untuk mendoakan jemaat yang sakit. Kalau saya siapa yang doakan? Ya. Dekat saja sama Tuhan Yesus. Jadi kehidupan kita mengalami cobaan sama. Jangan pikir karena pendeta itu dekat dengan Tuhan dan punya cobaan. Punya. Selama kita ada di dalam dunia ini, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita masih makan nasi, kita makan apalagi B2, B1 dan kawan-kawannya, berarti kita masih mengalami cobaan. Mau nggak kita hilang cobaan? Ada yang mau hilang cobaan? Mau nggak? Bangun Jaya masih kosong. Ya kalau udah tidur di sini udah pasti nggak ada cobaan. Udah tidur sini. Tetapi selagi kita masih ada cobaan, firman Tuhan bilang ada cobaan. Tetapi kita lihat, sebab kamu tahu bahwa ujian atau cobaan yang kita hadapi itu, dia akan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari kita semakin tekun kepada Tuhan. Ada cobaan tidak akan menghalangi kehidupan kita. Ada cobaan, dia selalu memberikan kita lebih kuat. Kenapa? Setiap hari kita melihat Yesus, kita melihat cahaya bintang itu ada di dalam kehidupan kita. Tangisan di sini Mazmur 30 ayat kelima bagian B. Tangisan mungkin ada pada malam hari, tetapi sukacita datang di pagi hari karena kita bersama dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang berkat itu datang di saat kita tidur. Kita mau doa, kita nangis, Tuhan, ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi ketika kita bangun pagi, ada sukacita yang daripada Tuhan datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sukacita sejati mengarahkan kita untuk menyembah Yesus. Jadi orang yang punya sukacita yang luar biasa, dia selalu akan mengarahkan kita untuk kita selalu datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Majus, ketika dalam perjalanan mereka memiliki sukacita, respon yang mereka miliki ketika mereka melihat terang itu, mereka melihat bintang itu, mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Yesus. Apa yang mereka bawa? Emas, kemenyan, dan murah. Itu hal-hal yang murah atau yang mahal? Yang mahal. Mereka berikan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada sukacita dalam hati mereka. Ketika mereka memiliki sukacita, mereka menyerahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya juga jemaat Gria 50 ketika memberi, khususnya buat acara Natal kemarin, ya kan? Ketika memberi persembahan itu buat acara Natal, pasti memberikan dengan sukacita. Jangan memberi dengan sungut-sungut, ya, tapi dengan sukacita. Kenapa? Karena kita melihat Yesus dalam hidup kita. Mazmur 100 ayat kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak. Jadi ketika kita datang ibadah, kita berdatang kepada Tuhan, kan firman Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian pemimpin puji-pujian bilang, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi dengan sukacita. Dia murung-murung saja, nggak ada sukacita. Apa yang dipersembahkan sama Tuhan? Apakah sukacita yang dia berikan kepada Tuhan?
yang dia pikirkan, apalagi hari Natal. Apalagi mungkin di rumah ada masak sesuatu yang enak, dia mulai berpikir, nanti anak saya habiskan karena yang datang cuma bapak sama mamahnya. Biasanya begitu kan? Karena saya tahu saya dulu waktu saya masih kecil begitu. Kalau mama saya ke gereja, ada masakan di lemari, saya ajak teman-teman saya makan. Jadi mereka pulang udah habis. Nah itu kadang-kadang orang tua takutkan. Tetapi firman Tuhan katakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita di dalam hidup kita. Ada masalah ketika kita belum datang ke tempat ibadah, ada persoalan dari rumah sana, kita bawa ke tempat ibadah. Ketika ada sukacita dalam hidup kita, kita pulang dengan sorai-sorai dalam hidup kita. Persembahkanlah tubuhmu, firman Tuhan bilang, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi para majus bersukacita karena mereka menemukan Yesus. Dan kita juga bersukacita karena kita bertemu dengan Tuhan di pagi hari ini. Kita bersukacita karena ada Allah bersama-sama dalam kehidupan kita. Karena kita bertemu dengan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkuasa untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaan, apakah kita memiliki sukacita dalam kita mencari Yesus? Tanya sendiri dan jawab sendiri. Bagaimana respon kita terhadap pimpinan dalam Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana respon kita Tuhan memimpin kehidupan kita? Dan saya percaya pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita. Bimbinglah aku, ya Yesus. Amin. Di sepanjang jalan hidupku, sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Dan kita sebagai orang yang percaya, ketika kita melihat
Yesus, kita melihat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Hari-hari yang lalu, sukacita hilang dalam hidup kita. Hari-hari yang sudah kita lewati, sukacita menghilang dalam kehidupan kita. Mari, pandang kepada Yesus. Lihat kepada Yesus. Lihat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ada perkara yang besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak yang baik, hambamu sudah berhenti berbicara. Hambamu sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman-Mu itu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu itu tetap berbicara dalam hati kami masing-masing. Datang membentuk kami. Datang membangun iman dan percaya kami kepada Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami kalah dengan keadaan dunia ini. Jangan biarkan kami kalah dengan segala cobaan yang ada dalam dunia ini. Tapi kami mengalami kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang punya masalah persoalan yang besar Tuhan singkirkan di dalam nama Yesus. Dan kemenangan sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hamba taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bernyanyi
untuk selalu sehat, selalu kuat, melindungi Tuhan dalam memimpin brand yang ada. Keluarga pastor pun juga berkati Tuhan. Terima kasih. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Semuanya saya mau berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat lagu rimba yang terakhir, doa Yahweh. Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Perlindungan, pemeliharaan Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa yang baik, Engkau ada terus dalam segala rencana-rencana kami, usaha kami, pekerjaan kami. Biarlah tetap ada Tuhan bersama dengan kami. Bapa, hamba berdoa buat kedua anakmu yang berhari ulang tahun, Saudari Jessica dan Mary yang ada, kami terserahkan dalam tangan Tuhan. Biar di umur yang baru yang Tuhan sudah beri dalam hidup mereka, ada kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, hikmat-hikmat Tuhan, kepandaian, kepintaran yang daripada Tuhan. Masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kedua orang tuanya yang sudah menjaga dan sudah memelihara mereka. Biar mereka juga tetap diberkati Tuhan. Bapa yang baik, hamba tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Gria 50 yang ada, yang hadir saat ini. Biarlah Tuhan tetap berkati kami semua. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi hati kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli dalam hati kami masing-masing. Tetapi pagi hari menjelang siang ini, hamba percaya Tuhan, sidang jemaat GPD Gria 50, mereka menerima mujizat Tuhan. Mereka melihat ada perkara yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa buat gembala yang ada, ibu gembala yang ada di tempat ini. Biarlah juga Tuhan tetap jaga dan pelihara. Tuhan tetap berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan tetap melindunginya Tuhan dalam tugas-tugas
yang Engkau sedang bebankan dalam kehidupannya. Tugas dalam organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, tugas sebagai gembala, tugas sebagai orang tua. Biarlah tetap ada pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkannya Tuhan. Dan rencana-rencana dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada campur tangan Tuhan terjadi, dan Tuhan berikan yang terbaik. Umat-umat Tuhan yang tidak hadir, yang tidak beribadah karena sakit Tuhan, kami berdoa di tempat ini, sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka Tuhan, dan biarlah mereka akan kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami, bangsa yang kami cintai, negara Republik Indonesia. Tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, seluruh pejabat-pejabat yang ada, sampai kepada RT RW di daerah kami masing-masing. Tuhan berkati mereka Tuhan, karena kami percayakan firman-Mu. Jika kota kami diberkati, jika daerah kami diberkati, kami juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang jaga kami, Tuhan yang pelihara kami, yang berjalan kaki, yang mengendarai mobil, yang mengendarai motor, yang naik angkot, semuanya dalam perlindungan Tuhan, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan maut. Tuhan singkirkan dalam nama Yesus, dan kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dalam perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan akhiri ibadah kami di saat siang hari ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua belah tangan dan terima berkat yang daripada Tuhan. Umat-umat Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengantara perlindungan Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat GPD Gereja 50, Tuhan memberkati. Ada berkat yang besar yang Tuhan berikan ketika kita melihat cahaya, yaitu Tuhan Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya jemaat GPD Gereja 50 tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.